Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan materi yang berjudul Konsep Ketuhanan, Konsep Manusia, dan bagaimana hubungannya dalam membentuk karakter sebuah bangsa, yang beranggotakan 1. Alvina Ayu Mulyaningrum, 2. Saya sendiri, Hanifah Khairunisa, 3. Nurul Atikah, 4. Khalfiana Puji Anjaswati, dan kelima Bahtiar Suta Paradigma. Konsep ketuhanan secara teoritis, tauhid diklasifikasikan dalam 3 jenis, yaitu yang pertama tauhid rububiyah. Rububiyah adalah kata yang dinisbatkan kepada salah satu nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu Rabb. Nama ini mempunyai beberapa arti antara lain Al-Murabbi pemelihara, An-Nasir penolong, Al-Malik pemilik, Al-Muslih yang memperbaiki, Asyahid Tuhan, dan Al-Wali wali. Dalam terminologi syariat Islam, istilah tauhid rububiyah berarti percaya bahwa hanya Allah lah satu-satunya pencipta, pemilik, pengendali alam raya yang dengan takdirnya ia menghidupkan dan mematikan serta mengendalikan alam dengan sunah-sunahnya. Landasan tauhid rububiyah adalah dalil berikut ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Artinya, segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Quran Surat Al-Fatihah ayat 1. Tauhid rububiyah mencakup dimensi-dimensi keimanan berikut ini. 1. Beriman kepada perbuatan-perbuatan Allah yang bersifat umum. Misalnya, menciptakan, memberi rizki, menghidupkan, mematikan, dan menguasai. Yang kedua, beriman kepada takdir Allah. Yang ketiga, beriman kepada zat Allah. 2. Tauhid uluhiyah. Kata uluhiyah diambil dari kata ilah yang berarti yang disembah dan yang ditaati. Pengertian tauhid uluhiyah dalam terminologi syariat Islam adalah mengesahkan Allah dalam perbuatan seperti sholat, puasa, zakat, haji, nazar, menyembelih, sembelihan, rasa takut, rasa harapan, dan rasa cinta. Oleh sebab itu, realisasi yang benar dari tauhid uluhiyah hanya bisa terjadi dengan 2 dasar. 1. Memberikan semua bentuk ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semata tanpa adanya sekutu yang lain. 2. Hendaklah semua ibadah itu sesuai dengan perintah Allah dan meninggalkan larangan-larangannya, melakukan maksiat. 3. Tauhid asma wa sifat. Definisi tauhid asma wa sifat artinya pengakuan dan kesaksian yang tegas atas semua nama dan sifat Allah yang sempurna dalam ayat Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW. Berikut ini dalilnya. Laisa kamislihi syara'un wa huwa us-sami'un al-basyir. Artinya, tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Dia, dan Dia Maha mendengar lagi Maha melihat. Quran Surat Asy-Syura ayat 11. Di sini Allah Subhanahu wa Ta'ala menetapkan sifat-sifat bagi dirinya secara rinci, yaitu dengan menyebut bagian-bagian kesempurnaan itu satu persatu. Terkadang memang terjadi sebaliknya, yaitu bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menetapkan sifat-sifat bagi dirinya secara global dan merinci sifat-sifat kekurangan yang ingin dinafikan, misalnya dalam ayat berikut. La ta'khuzuhu sinatu wala naum. Artinya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Quran Surat Al-Baqarah ayat 355. Konsep manusia. Pengertian. Manusia merupakan ciptaan Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki derajat paling tinggi di antara ciptaan yang lain. Pada dasarnya, manusia diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa dengan kedudukan sebagai makhluk individu dan makhluk sosial. Manusia sebagai makhluk individu mempunyai sifat-sifat individu khas yang berbeda dengan manusia lainnya. Manusia sebagai individu bersifat nyata, yaitu mereka berupaya untuk selalu merealisasikan kepentingan, kebutuhan, dan potensi pribadi yang dimilikinya.
Hal tersebut akan terus-menerus berkembang menyesuaikan dengan perkembangan kehidupan yang dialaminya dan pertumbuhan yang ada pada dirinya. Adalah manusia diberi keistimewaan berupa kemampuan berpikir yang melebihi jenis makhluk lain yang sama-sama menjadi penghuni bumi. Kemampuan berpikir itulah yang diperintahkan Allah agar dipergunakan untuk mendalami wujud atau hakikat darinya dan tidak semata-mata dipergunakan untuk memikirkan segala sesuatu di luar dirinya. B. Hakikat manusia menurut pandangan Islam. Hakikat manusia adalah peran ataupun fungsi yang harus dijalankan oleh setiap manusia, atau dalam pengertian lain bahwa hakikat manusia adalah kebenaran atas diri manusia itu sendiri sebagai makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Penciptaan manusia terdiri dari bentuk jasmani yang bersifat konkret, juga disertai pemberian sebagai ruh ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bersifat abstrak. Hakikat manusia dalam pandangan Islam. 1. Manusia adalah makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2. Kemandirian dan kebersamaan atau individualitas dan sosialitas. 3. Manusia adalah makhluk yang terbatas. C. Fungsi manusia. 1. Fungsi manusia terhadap diri pribadi. Pada dasarnya, manusia terdiri dari unsur rohani dan jasmani. Masing-masing memiliki unsur yang berbeda, tetapi tidak dapat dipisahkan satu demi yang lain. 2. Fungsi manusia terhadap masyarakat. Pada dasarnya, umat manusia merupakan keturunan dari Adam dan Hawa, dan dijadikan Allah berbangsa dan bersuku-suku agar mereka saling berinteraksi untuk mengenal, tolong-menolong, gotong royong dalam berbuat kebaikan. 3. Fungsi manusia terhadap alam dan lingkungan. Fungsi manusia terhadap alam adalah bagaimana manusia memanfaatkan potensi alam untuk mencukupkan kebutuhan hidup manusia. 4. Fungsi manusia terhadap Allah. Beribadah kepada Allah yang menjadi fungsi manusia terhadap Allah baik dalam bentuknya umum maupun dalam bentuk khusus. Ibadah dalam bentuk umum ialah sebagaimana diajarkan Al-Quran dan Sunnah Rasul. Berikutnya, hubungan konsep Tuhan dan konsep manusia dalam membentuk karakter sebuah bangsa. Pendidikan agama Islam memegang peranan penting dalam pendidikan karakter itu sendiri. Pendidikan agama Islam mendidik manusia untuk menjadi insan yang beriman sehingga terciptanya sebuah bangsa yang sejahtera dalam kehidupan di alam semesta, yang rahmatan lil alamin, serta juga memiliki peran yang strategis untuk mengawal dan merawat pengorbanan para pendiri negara ini yang terdiri dari para tokoh Islam dan ulama melalui penguatan nilai-nilai kebangsaan sebagai identitas sekaligus karakter bagi manusia. Sekian presentasi dari kami. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.